Halo guys, come back to TBS. Kenalin, nama aku Sheryl, absen 3. Nama aku Caroline absen 2. Aku Rahel, absen 19. Oke, nah kalau ini sebenarnya tuh TBS tuh apa sih kepanjangannya? Nah, TBS tuh kepanjangan dari Teh Berfaedah. Ting! Tumpah. Jadi di TBS kali ini, temanya tuh kita pasti ngebawain yang serem-serem ya pastinya. Kayak, serem banget gitu. Ih, serem banget. Nah, untuk tema kali ini, kita tuh bakal bawain tentang Gunung Lawu. Udah kepikiran belum sih tentang apa yang bakal kita bahas kalau aku tuh udah nyebut Gunung Lawu gitu kan? Gunung Lawu tuh yang setan-setan itu nggak sih? Iya, Yang banyak makanya. serem-seremnya. Nah, orang-orang tuh kalau Gunung Lawu pasti connect-nya langsung kayak, ih setan gitu. Serem pokoknya. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai membahas cerita mistis di Gunung Lawu. You wish to find your family. A most noble quest indeed. We are. Help yourself to the cream and sugar. The search for Familius genus Tigurus. That is Latin, I believe, or is it? Gunung Lawu tuh, sejarahnya Gunung Lawu tuh gunung berapi yang sebenarnya masih aktif, terletak di Pulau Jawa. Cuman tuh dia lagi istirahat karena udah lama nggak erupsi. Cuman tuh dia sebenarnya masih aktif gitu loh. Tepatnya tuh dia di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 326,5 mdpl. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karangnyardi, Jawa Tengah, Ngawi, dan Magetan di Jawa Timur. Status gunung ini gunung api yang sedang istirahat. Makanya tadi aku bilang dia erupsi tapi istirahat. Karena diperkirakan tuh dia terakhir meletus tuh udah lama banget, 1885. Tapi udah tuh lama banget ya. kalau dilihat ke dalam si gunungnya itu, dia tuh kayak masih si apinya tuh masih suka dup gitu loh. Dia kayak, iya pokoknya masih gitu. Nah, terlihat pada rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi, studi pada 2019 tentang geothermal head flow mensugesti bahwa Gunung Lawu masih aktif sampai sekarang. Oke. Jadi cukup banyak juga ya orang yang mendaki ke gunung ini tuh karena cerita mistisnya, karena orang-orang tuh penasaran kan, bener nggak sih tentang yang dibilang orang-orang gitu kan tentang si gunungnya ini. Nah, terus nggak cuma mistisnya doang, kalau pemandangan dilihat dari si puncak gunung ini tuh bagus banget lah ceritanya gitu. Jadi kalian pernah dengar gak sih cerita-cerita orang gitu dari si Gunung Lawu ini? Aku pengen denger dong. Aku ada nih salah satu cerita yang aku dapat dari salah satu teman dari teman. Jadi cerita tentang dia hiking juga ke Gunung Lawu. Emang kayaknya Gunung Lawu ini menarik sekali untuk didaki ya. Jadi cerita ini tuh ya kayak tadi aku bilang disampaikan dari seseorang yang aku kenal. Kita panggil aja Bayu. Nah, si Bayu ini tuh seneng banget sama yang namanya hiking. Di perjalanan hiking kali ini, Bayu sama teman-temannya tuh kepikiran buat ke Jawa. Salah satu temennya tuh nyeletuk lah, sekalian aja ke Lawu biar ekstrim. Karena ya emang Gunung Lawu tuh terkenal treknya tuh lumayan ekstrim. Nah, dari situ tuh mereka mulai planning lah ke Lawu. Nah, si Bayu ini kan udah sering hiking ya, udah ya bukan beginner lagi lah. Dia tuh jadi mikirnya kalau misal izin ke orang tuanya tuh pasti ya gampang, orang udah sering hiking gitu ya. Tapi anehnya tuh kali ini orang tuanya tuh ragu sama dia. Keduanya tuh terus nanya kayak kenapa sih harus tahu, kenapa harus Jawa. Bahkan ayahnya si Bayu ini sempet nanya emangnya laut tuh di mana. Tapi anehnya pas diizinin buat pergi sama ayahnya, tiba-tiba tuh ayahnya tuh mendadak jadi tahu tentang banyak hal di laut gitu loh. Terus tuh ada satu kejadian yang aneh. Terus menurut gue lumayan serem sih. Jadi pas Bayu minta izin buat pergi ke Gunung Lawu ke ibunya. Ibunya tuh cerita kalau misalnya ibunya pernah mimpi kalau si Bayu ini masuk ke semacam pasar, terus dia nangis di dalam pasar itu. Nah, setelah di ACC ortunya, pergilah si Bayu.
dia tuh kumpul sama teman-temannya di salah satu rumah mereka. Terus tuh mereka naik semacam travel gitu buat ke Jawanya sama ke lautnya. Jadi tuh ada semacam agensi yang ngurusin jalan buat ke trek buat ke atas lautnya, terus dari lokasi mereka ke Jawanya. Nah, anehnya tuh travel ini tuh pas baru pertama kali datang tuh udah telat banget. Terus tuh selama perjalanan mau ke Jawa nih, busnya tuh banyak masalah. Padahal tuh kan harusnya kalau misalnya travel kayak gini, udah ada cek kayak busnya layak atau enggak buat pergi atau ya semacam kayak gitulah. Nah, tiba-tiba di tengah jalan tuh bus ini tuh ngeluarin asap. Ya udah mereka berhenti dulu lah. Itu pun masih subuh-subuh deh kalau nggak salah. Nah, penumpangnya tuh pada turun lah mereka semua. Masih gelap, terus si Bayu tuh tiba-tiba ngeliat ada nenek-nenek manggil dia dari belakang, tapi pas dia mau bilang ke temennya, dia tuh rada ragu. Soalnya temennya tuh selalu bilang kayak, ah apa sih lu cuman halu kali. Jadi temennya tuh tipe orang yang suka nggak ngehirauin kalau misalnya ada hal-hal mistis kayak gitu loh. Terus tuh si Bayu tuh diingetin sama ayahnya jangan sompral. Jadi dia mikir, ah udahlah nggak usah dibahas. Terus akhirnya mereka lanjut perjalanan ke Jawa, ke Gunung Lawu. Terus sesampainya di sana tuh, kalau nggak salah mereka sampai di sana tuh udah lumayan siang. Jadi tuh mereka nentuin buat ngecamp aja. Jadi Dia nggak boleh sompral. ya, jadi itu kan yang nggak boleh sompral. Terus akhirnya sampailah mereka di Gunung Lawu ini. Nah, karena mereka nyampe di sana siang, ya udah mereka mutusin buat ngecamp aja. Jadi nginep di sana. Jadi mereka siapin tenda dan lain sebagai hal. Terus mereka mulai mendaki. Nah, si Bayu ini pas nyampe di trek Gunung Lawu, dia tuh monyet, ngeliat monyet. Tapi tuh masalahnya monyet ini tuh nggak tahu kenapa gerak-geriknya itu tuh ngingetin Bayu tuh sama seseorang. Dan maksud aku seseorang di sini tuh bukan orang yang dia kenal atau apa, tapi gerak-gerik monyet ini tuh kayak manusia. Terus tuh Bayu nggak ngehirauin lah hal itu, terus dia lanjut aja. Nah, lanjut jalan, dia tuh ketemu 2 burung yang ada di atas gitu. Jadi burungnya tuh lagi duduk di atas ranting pohon or something kayak gitu. Terus burungnya tuh kayak nunduk ke rombongan mereka. Terus si Bayu nyeletuk lah, burungnya nunduk. Hai, kalian nungguin kita ya? Jadi Bayu bawa bercanda aja. Nah, terus lanjut jalan lah mereka sampai di satu tempat di mana si Bayu ini ketemu burung yang sama lagi. Nah, Bayu ajak ngobrol lah si burung ini. Soalnya Bayu ini emang tipenya animal person banget. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sendiri sama si burung ini, tiba-tiba tuh ada salah satu rombongan travelnya yang ngusir burung ini. Ngusirnya tuh ya bukan yang kasar atau gimana, cuman ya yang jahil gitu loh. Nah, si Bayu ini nanya kenapa diusir burungnya. Terus si cewek ini jawab, nggak apa-apa, aku suka aja yang kayak gitu. Nah, FYI Bayu ini tuh perginya sebenarnya sama 5 temennya, cuman dia karena ikut rombongan jadi ada orang-orang lain juga pastinya. Nah, lanjut jalan lah mereka. Nah, kadang si Bayu ini tuh suka jalan sendiri. Jadi tuh misalnya kayak dia duluan dibanding teman-temannya atau teman-temannya duluan dibanding dia. Nah, terus ya nggak banyak hal yang aneh-aneh kecuali ada satu hal yang bikin Bayu bingung. Kadang suka ada seseorang yang tiba-tiba manggil dia dari atas kayak Bayu, Bayu. Terus dia lihat ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Terus
lanjut jalan mereka, terus kalau nggak salah malam itu ya karena sudah malam mereka memutuskan untuk masang tenda di area kosong itu. Satu rombongan itu masang tenda di tempat yang sama. Nah, ada 2 bagian lahan. Jadi di lahan yang pertama tuh kalau menurut salah satu orang di rombongannya itu tempat bekas peperangan. Jadi mereka memutuskan pindah aja ke rada atas, terus malam itu juga lagi hujan biar sekedar aman gitu. Jadi mereka pindah ke yang posisi yang sekedarnya aman. Terus ya untuk menjaga-jaga dari hal yang aneh-aneh, jadi ya mereka memutuskan untuk pindah aja. Tapi ada satu tenda yang nggak pindah, dan itu tuh tenda yang cewek yang tadi yang ngusir burung itu. Nah, malam itu tuh Bayu lebih ngantuk dari biasanya. Biasanya Bayu bisa tidur jam 11, 12, pokoknya tidurnya bisa malam banget lah. Tapi anehnya kali ini tuh si Bayu tuh jam 9 tuh udah ngantuk banget. Terus ya udah tidurlah si Bayu. Tapi tengah malam tuh Bayu tuh terus-terusan ngedenger hal-hal yang aneh, kayak ada suara rame gitu di luar tendanya, terus ada suara hujan, pokoknya ngeganggu tidurnya Bayu banget. Terus si Bayu kebangun lah gara-gara itu. Dia tanya ke temennya, suara apa di luar, kayak gitu-gitulah. Terus temennya cuma bilang, oh iya tadi ada hujan, tapi sekarang udah mulai reda. Jadi balik tidur lah si Bayu ini. Udah, besokannya mereka lanjut jalan, tapi Bayu ini memutuskan untuk jalan duluan. Jadi dia pagi-pagi dia pengen duluan, jadi dia jalan sendiri. Nah, dia saat jalan sendiri tuh dia akhirnya nyampe di satu ladang yang besar banget, kosong. Terus dia pengen ngerekam nih. Jadi selama perjalanan ini tuh banyak bagian yang dia rekam. Nah, si Bayu ini tiba-tiba kayak ngedenger ada sesuatu di belakang dia. Terus dia rada ketakutan, soalnya di video yang dia rekam gak ada suara itu. Dia mulai rada skeptical lah, tapi dia berusaha positive thinking soalnya dia ingat jangan sompral. Terus tiba-tiba dia tuh ngeliat ada pepohonan yang gede banget sama batu-batuan yang bentuknya tuh kayak gerbang gitu loh. Terus tuh tiba-tiba banyak kabut yang turun yang bener-bener bikin si Bayu ini nggak bisa lihat kemana-mana. Cuman si Bayu ini lanjut jalan aja lah, soalnya si kabutnya mulai naik dan Bayu tuh udah mulai bisa kelihatan nih jalannya lewat mana. Lanjut jalan ke gerbang batu itu. Pas nyampe, tiba-tiba si Bayu ini ngeliat ada semacam raja yang lagi kayak berdoa gitu loh. Jadi si Bayu ini kaget lah, ini apaan? Tiba-tiba ada kayak ginian. Terus tiba-tiba ada orang yang nepok dia dari belakang. Namanya Dika. Nah, si Dika ini tuh salah satu bagian dari rombongan mereka. Terus si Dika bilang, udah jangan ajak ngobrol, jangan bersuara. Terus lanjut berjalan lah mereka. Nah, jalan-jalan tiba-tiba mereka nyampe di satu tempat yang rame banget sama orang-orang. Tempatnya tuh kayak pasar. Terus ya Bayu sama si Dika ini tuh lanjut jalan aja. Cuman sebelum mereka masuk ke tempat ramai ini, si Dika bilang jangan dihirauin atau apa gitu. Soalnya si Bayu tuh nanya, ini apa? Ini kenapa? Terus si Dika cuma bilang ya pokoknya jangan aneh-aneh atau apa. Terus mereka berdua jalan lah ngelewatin pasar ini. Tapi tuh gak ada ujung-ujungnya pasar ini. Mereka sampai udah jalan lama banget tuh mereka gak nemu-nemu ujung dari pasar ini. Nah, si Bayu kecapean lah. Terus duduk dulu. Terus si Bayu ini ketiduran. Nah, habis ketiduran dibangunin lah sama si Dika ini. Tiba-tiba udah
hari selanjutnya. Terus ya mereka lanjut jalan lagi. Terus akhirnya untungnya mereka nemuin jalan buat keluar. Nah, pas nemuin jalan buat keluar, ada 2 jalur, yang satu ke atas, yang satu lurus kalau nggak salah. Tapi 2 jalur itu tuh bakal nyambung ke tempat yang sama. Nah, si Dika tuh tiba-tiba bilang, gue lewat jalan ini, tapi lu nanti lewat jalan ini ya. Terus si Bayu bilang lah kenapa lewat satu jalan aja, maksudnya biar nggak kesasar lagi. Ya udah, si Dika ini tiba-tiba bilang, gue bisa lewat jalan ini, cuman lu nggak bisa lewat jalan ini. Si Bayu makin rada netting lah, tapi ya mereka lanjut jalan aja. Aku lupa mereka akhirnya ngambil jalan yang mana, cuman setelah itu mereka akhirnya ketemu sama sepasang suami istri. Nah, si Dika ini minta tolong fotoin lah ke si Bayu ini minta fotoin lah ke si Dika, soalnya pemandangannya tuh lagi bagus banget. Tapi tiba-tiba si sepasang suami istri ini ngomong ke Bayu, jangan banyak-banyak bengong ya. Terus tuh Bayu di situ bingung lah kenapa. Terus tuh si Bayu ini akhirnya minta tolongnya ke sepasang suami istri tadi. Nah, udah mereka lanjut jalan. Terus karena udah sampai di pos terakhir lah istilahnya, mereka balik lagi aja pulang, turun lagi dari si Gunung Lau ini. Tapi ada satu momen dimana si Dika ini tuh tiba-tiba ngilang, terus tuh nggak ketemu lagi. Walaupun si Bayu tuh bingung, tapi ya udahlah, mungkin kemana si Dika atau udah gabung sama rombongan lain. Terus turunlah si Bayu sama rombongannya. Dia tuh udah ketemu sama teman-temannya juga di situ. Terus turun, sampailah mereka ke bis. Tapi mereka tuh nggak pulang-pulang karena lagi-lagi si travel ini tuh ada kendala lagi. Katanya ada 1-2 orang yang hilang. Nah, ternyata cewek yang tadi gangguin burung itu dia tuh lagi haid, lagi dapet. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya lagi dapet tuh nggak boleh ke tempat-tempat sakral kayak gitu. Nah, katanya di malam yang tenda mereka nggak pindah itu, si cewek ini tuh kena hipotermia. Terus tenda mereka tuh kena hujan lebat banget gitu loh. Nah, rombongannya pada marah-marah lah, kenapa ini nggak becus dari kemarin, perasaan ada yang salah mulu. Nah, ternyata orang-orang yang ditugaskan buat ngurusin hiking kali ini tuh orang-orang yang baru aja masuk ke agensi travel itu. Jadi mereka tuh masih pemula lah. Nah, udah di situ pada suasana manas, mereka berantem dan lain sebagainya hal, tapi akhirnya mereka bisa pulang. Nah, gak lama dari situ si Bayu tuh kan balik tuh ke tempat kerjanya. Nah, di tempat kerjanya tuh si Bayu nih ngedenger cewek lagi nangis. Ya, selalu ada suara cewek yang nangis gitu lah di pabrik ini tuh. Soalnya si Bayu tuh kan kerjanya di pabrik. Nah, usut kena usut, si Bayu ini ternyata mata batinnya ada yang ngebuka, nggak tahu siapa. Nah, salah satu pegawai kantornya tuh curiga kalau misalnya yang ngebuka mata batinnya itu orang yang ada di rombongan ke Gunung Lau ini. Nah, terus di pabriknya si Bayu ini tuh emang ada sosok yang suka jahil. Makanya kalau misalnya ada pertikaian antar pegawai di kantor itu tuh biasanya karena si sosok ini. Tapi ya itu aja sih dari cerita yang gue dapet. Jadi intinya si Bayu tuh pulang-pulang tuh ya mata batin dia udah kebuka aja. Gue boleh nanya gak, Rahel? Apa? Itu kan itu tuh cewek yang ngusir burungnya namanya siapa lu tuh? Tadi dikasih tahu gak? Enggak sih, enggak dikasih tahu nama ceweknya, cuman dikasih tahu ya
ada satu cewek yang ngelakuin Yang yang musir burung burung. itu. Terus dia nginepnya di spot tendanya tuh di bagian yang sakral lah bisa dibilangnya. Terus lagi datang bulan, jadi dia I don't know digangguin meren. Aneh aja sih. Ini terusnya gue tuh mau nanya, itu teh si Dika teh yang datang pas tiba-tiba ngeliat kayak orang berdoa gitu kan, terus Noel, itu si Dika teh dari awal udah ada, dari manjatnya gimana? Nggak tahu ya. Kalau dari yang gue dapet tuh ya, si Bayu nih nggak kenal semua orang yang ada di rombongan itu. Cuman cara Bayu tahu kalau misalnya si Dika ini tuh eh salah satu rombongan hikingnya tuh karena mungkin bajunya kan kalau misalnya orang hiking pasti tas gede lah kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya dari situ si Bayu mikirnya oh ini Dika dari rombongan hiking ya itu sih. Tapi kayaknya kalau gue sih curiga kalau misalnya si Dika ini tuh sebenarnya nggak ada gitu. Kalau misalnya dilihat dari cara yang pasangan suami istri itu ngelihat si Bayu, kayaknya pasangan suami istri itu ketakutan deh ngeliat si Bayu ngomong sendiri. Iya. Makanya bilang ya udah ampun gitu. Iya. Kali ya dipikirnya. Terus tentang burung yang tadi lu bilang ini, kan dia ada burung nih yang katanya diusir sama si cewek ini. Nah emang yang gua ada baca dari namanya tuh Detikcom. Emang ada fakta tentang si burung laut itu tuh keberadaan jalak laut. Jadi nama si burung ini tuh jalak laut. Di gunung ini terdapat endemik yang dinamakan jalak laut. Burung ini kerap muncul pada sore hari di kawasan Pos 2 yang berada di 700 mdpl. Jalak laut ini juga dikenal sebagai jalak gading, memiliki mitos tersendiri kan. Jadi ya pokoknya dia punya mitosnya tersendiri lah tentang si burung ini. Kayak menurut gua sih kayak itu ada sambungannya gitu tentang burung yang tadi. Iya sih. You have cerita? Ya saya harus cerita. Jadi ya cerita ini itu gue dapetin dari temen gue. Sama ya. Nah ini teh for your information aja, ini bukan nama asli, ini nama gue karang sendiri. Ya udah nih, jadi ini gue bakalan ceritain dari sudut pandangnya si Budi, tokoh utamanya di cerita ini. Jadinya kan si Budi itu sekolah di Madiun itu ada di Jawa Tengah. Terusnya sambil ke pesantren. Di situ juga kan ada kegiatan sekolah, kegiatan pramuka di Madiun itu. Di pramuka juga kan ada itu yang namanya satuan karya atau gak dipanggilnya Saka Dirgantara dipanggilnya di sana teh. Nah, kejadian ini tuh terjadinya pada tahun 2009 sampai mau ke 2010 gitu. Nah, kalau misalnya mau naik tingkat di Saka itu harus kayak ada tes dulu gitu. Nah, buat tes kali ini itu buat manjat gunung. Nah, gunung yang paling deket dari Madiun itu Gunung Lawu. Memang sih ada kayak gunung yang lain, tapi Gunung Lawu itu memang dibilang treknya itu lebih sulit, lebih ekstrim dikit kayak gitu. Jadi kayak pas gitu ya buat latihan. Iya. Nah, terusnya mereka itu totalnya ada 25 orang. Jadi satu regu itu dibagi 5 orang. Si Budi itu sama Hardi, Risa, Yanti, sama Rian. Itu semuanya fake ya namanya. Hardi sama Yanti itu beda agama, beda dari Budi, Risa, Rian yang Islam gitu. Nah, itu ada sambungannya lah di ceritanya. Nah, pas lagi nyampe di SMA Madiun itu, si Budi lagi ngerintis mapala atau pecinta alam. Mau naik gunung, si Budi teh bawa slayer warna hijau. Slayer kayak shell gitu, warna hijau. Buat dipamerin kalau si mapalanya teh udah mau nyampe ke Gunung Lawu. Oh iya. Terusnya tiba-tiba si Rian teh datang terus bilang, "Lah, Bud, kenapa lu pakai slayer hijau? Udah tahu kalau misalnya mau naik gunung, kita teh gak boleh pakai pakaian yang sama gunungnya." Berarti hijau ya. Iya. Nah, Udah tahu gunung kan identik sama warna hijaunya. Nah, terusnya kan ketuanya teh yang ngedenger kayak, "Lah, Budi, kenapa kamu kayak gitu?" Jadi dia diomelin tuh. Lah, disita. Bete lah si Budi.
Nah, terusnya tiba-tiba nyampe tuh jalan-jalan ke bagian bawahnya. Kalau gak salah namanya teh Cemoro Sewu gitu. Itu Nah, apa? bagian kayak perkumpulannya, tempat Oh. perkumpulannya. Kayak posnya gitu lah. Iyalah. Hmm. Semuanya tuh dikumpulin setiap regu. Itu setiap regu kan ada 5 nih, si regunya Budi teh yang ketiga. Jadinya kan udah sekitar 30 menit jarak antar regu teh, 15 menit gitu. Nah, awalnya teh pas lagi jalan teh udah kayak normal-normal aja gitu. Ketemu kebun wortel, seledri, bawang, dan lain-lain. Terusnya teh belum, tapi itu tuh belum sampai hutan, baru kayak sampai memang di gunung itu teh kayak Ada sawah. iya, gitu. ada kayak sawah Oh, gitu. iya, iya. Tapi jarang kayak bagian hutan-hutan apa sih, pohon lebatnya kayak gitu. Nah, awalnya teh kayak baru 1 jaman gitu. Itu tuh belum nyampe ke hutan kan? Nah, ya. Terusnya teh kayak dari pos 1 sampai ke pos 2 aman. Tapi si Yanti teh kan dia teh anaknya rumahan banget. Kayak aduh princess girl banget. Tapi dia teh ngikutin pramuka, ya mau gimana lagi. Terusnya teh kayak aduh gue capek nih, boleh istirahat dulu gak? Terusnya si Rian ini si Rian ini orangnya tuh ngotot pisan. Jadi nggak dibolehin. Gue kayak udahlah bentar lagi, nanti pas di pos 2 aja baru istirahat. Iya. Karena ya gimana lagi, katanya memang ya kalau misalnya kita ke gunung itu sifat asli kita pasti keluar. Kayak wah ini mah orangnya pendiam, ini orangnya emosian. Soalnya kayak emang udah bete banget Iya. juga sih, karena kan capek gitu kan. Siapa nggak capek naik gunung panjat. Nah, terusnya tiba-tiba ada yang nyeletuk, kayak itu nggak tahu sih Yanti atau Rian gitu. Guys, kalian tahu nggak sih malam ini teh malam apa? Astaga. Iya. Terusnya teh, bener banget. Hari ini teh malam 1 suro. Diingetin lagi. Iya. Kalau misalnya malam 1 suro itu terkenalnya itu sebagai kayak roh-roh jahat atau roh-roh baik. Kebanyakannya sih kalau nggak salah roh-roh jahat itu pada keluar buat kayak menghantui gitu. Terusnya tiba-tiba Risa bilang, halah kalian mah gak usah debatin kayak gitu. Mau hari apapun sama aja. Udah malam lah, cepetan lah kalian lanjutin aja. Takutnya gak keburu. Udah mau malam karena mereka itu berangkatnya itu sekitar jam 3:30 sore. Oh, pantes. Udah mau sore lah. Terusnya si Budi tuh kayak gak terima. Jangan kayak gitu dong. Mau gimana pun ini udah kayak adatnya Jawa, udah gak aman. Kayak gitu. Terusnya teh si Hardi teh mau ngeliat kita tuh kayak mau debat, udah kayak misahin kita kayak udah jangan debat sekarang, nanti aja di atas. Oke. Debatnya di atas. Oke. Nanti kita gak keburu mau ke pos 5-nya. Oh, jadi mereka harus ke pos 5 dalam 1 malam. Wow. Iya. Dari pos 1. Oh, dari pos 1. Iya, dari awal banget. Dia bisa sampai Gila. Iya, bisa. Nah, pas nyampe ke pos 1 teh kayak ya udah Yantinya kan si Yanti kan kecapean. Terusnya jalan-jalan ke pos 2, aman. Iya, Ada warung tuh. Belilah mie, beli teh. Oh, jadi mereka istirahat dulu di Iya. pos 2. Oh. Dibayarin Yanti emang ya. Temen idaman. Terusnya udah istirahat, jalan itu mereka ke pos 3. Udah sekitar jam 5-an lah. Terusnya pas nyampe ke pos 3, si Buni teh ngeluarin singkong. Singkong? Atau enggak, iyalah Singkong dari rumah gitu? Iya, sebenarnya pas disuruh mau manjat ini tuh disuruh bawa singkong, gula sama garam. Untuk dimakan? Iya, untuk dimakan. Oh, Terusnya si Budi ini teh kan bawa 3 singkong. 1 singkongnya nyogok. Oke. Buat nyogok itunya memang kelainan. Terusnya si Budi teh ngeliat yang lainnya, lah kok kalian gak ada bawa singkong? Terusnya karena Budi itu orangnya baik hati, dibagi. baik. Si Budi nanya, lah guys ini singkong teh buat apa? Emang singkongnya singkong mentah gitu? Singkong biasa, tapi teh dibakar. Oh. Nah, terusnya si Risa teh kayak gini, halah, kok lu kayak gitu aja gak tahu? Terusnya si Budi teh kayak, ya udah maaf waktu gua kan gak pernah manjat. Aduh. Si Starboy.
Terus si Risa tuh kayak, ya buat nambah energi lah. Udah tahu singkong kan buat penggantinya nasi. Ya udah, sorry kata si Budi teh. Pas mereka sampai ke pos 4, mereka jalan. Terus sih tiba-tiba pas jalan, lah kok ada jalan cabang? Harusnya nggak ada. Ya pokoknya teh tiba-tiba teh ada jalan cabang. Terusnya ada yang ke kiri itu kayak semak-semak yang jarang dilewatin orang. Yang ke kanan itu kayak semak-semak yang jarang dilewatin orang. Terus yang ke kiri teh kayak jalan paling normal gitu. Ya, kayak jalan hiking biasa. Bukan deh, itu yang kanan. Tapi emang mereka pas hiking tuh ada ininya apa? Jalur yang udah dikasih tahu nih gitu? Atau mereka Enggak. nentuin sendiri? Oh, Karena biasanya di gunung teh kan pastinya sih kalau misalnya ada jalan cabang kayak gitu pasti ada jalan yang normal sama Ada jalan yang- yang iya, kagak. Kalau misalnya yang normal itu udah kelihatan banget dari kayak bagian dijalanin gitu. bagian tanahnya itu pasti udah kayak nggak ada rumput, Ya, ya, nggak ada lumut, segala hal bersih bekas telapak kaki orang. Nah, terusnya tiba-tiba nih jalan kanan kan yang kelihatannya paling bener ya. Lewat jalan kanan. Normal-normal aja gitu kan. Tiba-tiba pas mereka jalan, lah kok nyampe di sini lagi? murung. Iya, Jadi dia udah ke situ, balik lagi ke situ. iya. Terusnya si siapa ya? Si Yanti tuh panik kayak, lah kok di sini? Kan si Hardi itu yang pernah naik gunung. Jadi teh kayak nyalahin Hardi gimana ini? Kenapa kita nyampe di tempat sini lagi? Pokoknya teh kayak nyalahin aja sambil teriak. Iya. Terusnya tiba-tiba si Rian itu biasanya orangnya pendiam. Dia bilang, pokoknya dia teh yang nyadar kalau gak salah, nyadar ada ranting yang sama. Jadi Sama. nge-point out kalau misalnya itu tempat yang sama. Iya, itu tempat yang sama gitu. Terusnya tiba-tiba si Budi kan paling belakang tuh, cowok tuh si Hardi sama Budi itu si Hardi itu paling depan, Budi itu paling belakang buat protektor begituan iya. lah. Terusnya si Budi yang ngelihat ke kanan. Pas ngelihat ke kanan, dia tuh ngelihat kayak ada burungnya tuh nggak tahu burung apa, tapi katanya sih Mungkin yang tadi aku bilang kali Iya, burung kali ya, jalapau. burung sama. ya Karena kayak emang ciri khas di sana gitu. Tapi burung yang tadi itu emang burung penjaga atau gimana? Nggak, dia emang menetap aja di gunung kayak di gunungnya. iya di gunung itu, makanya setiap orang ke gunung itu pasti ada jejak kan burung itu kan, makanya dinamain Jadi pasti ketemu. jalak lau. Pasti. Oh, iya. Terus itu pas ngelihat ngelihat ke kanan, burungnya kan lagi ngegali tanah sambil kayak nyari makanan. Terus si burung tuh tiba-tiba ngeliatin Budi kayak nyorot tatap-tatapan gitu. Terus tiba-tiba terbang ke kiri. Ke jalan yang paling suspicious gitu. Iya, yang semak-semak. Terusnya si Budi tuh nyelotok, guys, cobain ke jalan yang kiri dong. Si Hardi tuh bilang kayak, lah kenapa Bud? Gak tahu, insting. Tapi ya kalau kayak itu ya bagaimana lagi sih ya? Iya, mau lewat kanan lu mau muter-muter terus. Iya. Mabok. Kita nyobain. Terusnya pas lewat kiri, loh keluar jalannya tuh bukan jalan yang sama. Tapi kepada Bukan belum. Terusnya tiba-tiba jalan lagi. Aduh. Ini terlalu semangat sih sama Padang. iya aku banget tuh bagian Padang, makanya aku pengen cepet-cepet. Nah, tiba-tiba pas jalan, ketemu lagi jalan cabang. Si Hardi bilang kayak gini ke Bud, cobain menurut insting lu yang mana? Insting. Terus si Budi ngeliat lagi burung itu di kiri kali ini lagi ngegali-gali sambil cari makan. Terus dia natep lagi. Oh, jadi mereka ketemu jalan yang kayak gitu lagi? Iya. Terus burungnya lagi. Iya. Terus burungnya terbang ke kanan. Budi dengan pedenya kanan. Dia mencoba melihat tanda dari si burung gitu ya. Udah kayak gue mah full trust 100% ke si Budi, ke si burung daripada ke si Hardi. Kalau ngejeblos salahin burungnya. Jadi nggak ada yang bisa disalahin sama burung. Nah,
Terusnya pas ke kanan, bener, karena di situ tuh ada warung sama kayak perkemahan kecil, tapi itu cuman kayak kecil asal kecil doang. Di situ tuh kayak ada orang tua, ada kakek-kakek yang lagi camping juga. Terusnya si Budi itu tuh disuruh sama salah satu orang, gue lupa siapa, disuruh ngambil air ke bapak-bapak, ke kakek-kakeknya yang lagi camping juga. Oke. Random banget ya guys. Tapi tuh dibolehin. Terusnya kata kakeknya tuh Tapi ini camping beneran biasa. beneran camping. Terusnya kata kakeknya, udah kalian mau ke atas kan? Kalau misalnya mau ke atas, mendingan sekarang udah sore. Iya. Memang udah sekitar jam 6, Nah, ini makin Malah malam. berarti dari jam berapa? Jam 4? Setengah 4? jam 5, iya jadi jam setengah 4. Dari jam setengah 4 sampai jam 6 Lumayan ya. udah pos 2. Oh, lanjut. Udah ke pos 3. Oh, pos 3. Oh, Iya itu lanjut udah juga. 3 mau ke 4 gitu. Emang jarak antara pos 1? Oh nggak tahu. Nah terusnya Kok udah malam sih susah sih buat iya makanya. Tapi teh bukan malam banget gitu. Pas, kenapa di sana teh pas mau pas udah jam 6-an masih ada mataharinya tapi masih redup-redup. Tapi udah Iya, iya, redup-redup. udah Iya. Kalau di sini memang jam 6 udah gelap kali ya. Mau pulang. Terusnya teh ya udah mereka teh ngikutin nasihat kakek-kakeknya. Terusnya jalan. Tiba-tiba pas jalan ladang. Ladang. Sama lagi Ladang yang sama ya? Memang kejadian itu ladang kata gue mah itu puncak kejadian. Nah tiba-tiba nih mereka teh kayak baru mau keluar dari hutan-hutanan itu ke padang. Mereka jalan si siapa ya pas itu teh si Risa si orang ngotot itu teriak. Kenapa? Gue benci banget kocok. Oh, masuk banget. Nah Stop guys, gue merinding. kayak dia tuh kayak panik banget kayak udah sampai gagap gitu karena ada satu pohon besar. Pohon besar Kayak gue berarti ya? Iya, ada pohon besar, di belakangnya ada pocong. Nah, terusnya tiba-tiba si Bisa di skip aja nggak ini? si Yanti juga teriak lagi. Karena dia Berarti juga mereka semua ngeliat iya. ya? Terusnya si Budi mau jadi superhero cupu bodoh. Kayak lah, jadi siapa aja yang ngeliat? Ya semuanya lah. Kayak gitu. Terusnya tiba-tiba ya udah kita cobain tenang aja, jalan satu langkah cuman sejengkal. Si pocongnya teh nambah di sebelah pohon ini teh. Pakai inisial nggak, Pak? P-nya nambah. Enggak. Di sebelah pohon ini ada pohon lagi. Maghrib pakai P. Bangke. Terusnya di sebelah pocongnya ini kayak setiap ngelangkah kayak melipat tapi teh ganjil jadinya 1, 3, 5, 7. Nah kayak gitu. Kayak ngelangkah satu langkah, 3 ngelangkah satu langkah lagi, 5. Nah terusnya tiba-tiba kayak pada panik kan udah kayak duduk kayak gitu. Mereka tuh kayak aduh gimana ya udah kita fokus ke depan aja kata Budi karena memang dia kan kayak Gue gak suka banget bayanginnya. full percaya banget sama Tuhannya. Terusnya dia tuh kayak tiba-tiba pas kayak orangnya lagi kayak nutup mata melek. Sumpah itu tuh kayak tiba-tiba seladang-ladang penuh kecuali jalan ke depannya. Aduh, gue gak suka banget yang kayak gini. Stop. Gak bisa nggak ini? Lanjut. Kenapa kita pilih tema ini? Terusnya tiba-tiba tapi teh di jalan kayak jalan lurusnya kan jalan terusnya teh rumputan pohon-pohon. Iya. Nah rumputan ini penuh pocong. Oh, jadi di tengah padang itu tuh masih ada jalan. Iya jalannya teh kosong tapi sisa-sisanya pocong semua. Ya. Lihat dong. Terusnya tiba-tiba jadinya mereka teh berdoa. Untuk cekungan kayak gini. Iya nih kayak gitu tuh kayak gitu ya. Sumpah banyak banget saking banyaknya. Nah terusnya tiba-tiba jalan. Nah ada kayak bebatuan yang kata gue. batu pagar-pagar kayak gitu. Nah jadinya tapi sebelum mereka jalan mereka tuh doa dulu karena si Budi itu anak pesantren. Jadinya dia tuh mimpin doa. Kalau gak salah satu nama doanya tuh doa falak. Oh my god. Oke. Terusnya tuh kayak doa. Terusnya si Budi bilang udah gak apa-apa kita lari aja. Dia berani gitu, cuman kayak lari aja biar. Terus ngeliat sampai
belakang ada itu teh. Oh no, gue masuk. Itu beneran sampai belakang teh ada. Awalnya tuh cuma depan-depan aja, cuman kayak, tapi tiba-tiba habis itu Kejar. enggak lah. Oh, gue udah, wah, gue mending mati sih kalau di situ. Pokoknya teh coba dia sampai belakang ada lari jur gitu kan. Si bebatuan itu kan kayak ada batu kayak gitu. Ya, Mereka ngelewatin, madep ke belakang, hilang. hilang. Terus maksudnya kayak aduh astagfirullah bismillah gak tahu segala hal. Itu tuh kira-kira jam berapa gitu? Udah malam, udah gak ada matahari. Oh, udah di atas jam 6. Iya, Itu gue masuk. itu udah gak Itu serem banget. kayaknya sih Kita yang di situ. Wah, Gue bisa wah, gue bunuh diri di situ. Gue mendingan mati deh. Gue mendingan tidur tau gak sih? Enggak sih, gue bakal lari banget. Iya, gue langsung lari Tapi sih. kalau misalnya lu dikejar gimana? Mati gue di situ. Seriusan, wah, gue lari, gue pernah hantu dikejar, gue lari kayak orang yang gak pernah lari dan Gue waktu itu pernah ketemu hantu kan. Hantunya gak ngejar, cuma ngagetin. Gue kayak gue sih enggak ya. Gue kayak langsung bisa lari mengalahkan atlet. yang waktu LDK itu kan gue Istighfar ya. Bu Putri keren banget. demi gue takut banget di situ. Kayak lanjut. Nah, setelah mereka kayak gitu, mereka tuh mau cepet-cepet lah, itu mereka mau balik intinya kayak gitu. Nih, mereka jalan, ada tanjakan, naik, tiba-tiba, Puncak gunung. terusnya naik ke pos 4 itu lumayan lama. Ya udah, mereka nyampe, tapi mereka gak istirahat di pos 4 karena mereka takut. Nah, pas ke pos 4 mau ke pos 5 tanjakan lagi, naik, tiba-tiba ada orang nyempil. Nyempil. Bukan nyempil sih, ada orang lewat. Oh, gue kira tiba-tiba dari 5 jadi 6 lah. Enggak, Stop. Udah. itu pocongnya. Oke. Gue suka. Stop. Gue gak suka banget. Nah, pokoknya Ya terus udah tuh. pas orang ada turun, cuman bilang terusnya si Bude kan paling belakang lagi ya. Terusnya bilang misi kayak gitu, kayak ramah lah. Ya, Terusnya gue kayaknya kalau misalnya habis kejadian kayak gitu terus gue ketemu orang, lu udah keburu tua. wah, kencing gue. Nah, kan orangnya tuh kayak kayak mikul sayuran, kayak katanya sih ada kangkung, ada singkong gitu. Terusnya ada 2 gitu loh, kayak 2 gitu. Satunya lagi teh daging domba. Ya. Nah, naik lagi, ada lagi orang yang datang nyeret kambing muda. Kambing apa? Muda. Tapi masih hidup. Kambing kuda gila. Masih hidup. Tapi masih hidup. Masih. Kambingnya masih hidup? Iya, Ini kayak bukan kambing hidup yang kayak dibawa-bawa gitu loh. diseret. Tapi kan diseret. Ya tapi kenapa kambingnya nggak berontak? Ya nggak tahu lah. Gila kali lu. Gue bukan kambingnya. Aneh. Nah, terusnya jalan. Nyampe ke pos 5. Alhamdulillah itu semua orang dari regu 1, 2 udah ngumpul. Ya. Kan mereka doang yang belum. Iya, bukan belum. Kan masih ada regu masih 4 ada sama 2 regu lagi. 5. Nah, mereka tuh kayak aduh alhamdulillah. Jadi mereka teh ke tempat apa sih? Tendanya. Kan tenda cowok sama cewek pasti dipisah. Nah, tapi kan harus nunggu gitu regu yang 4 lain. sama regu 5. Jadi mereka enggak. Jadi mereka ke warung. Oke. Karena ada warung. Mereka tuh kalau gak salah Tapi mereka tuh ada pendampingnya nggak sih? ada, tapi ditinggalin. Oke. Emang mereka umurnya berapa? Gitu. Iya, udah duluan. Emang mereka umur berapa? Yo SMA. Oh. Iya, nggak tahu ah. Ya, tapi kalau misalnya SMA ditinggalin masih Normal. sih, ya. Daripada SMP. Iya. Terusnya si Budi teh pesan pecel sama teh. Itu teh lagi ditemenin sama Hardi. Oh iya. Nah, Emang warungnya jauh dari? enggak deket, cuman kayak kalau misalnya ini teh kayak gitu, di sininya teh ada warung. Oh iya. Warung oma apa gitu gak tahu. Terusnya tiba-tiba mereka tuh ngeliat kayak di tanjakannya orang yang mikul itu ada datang. Kumpul di situ. Ya,
ada 2 orang barengan kali ini. Kalau misalnya itu kan ada jarak ini dulu baru ini turun gitu. Iya. Kalau misalnya ini barengan. Terusnya tuh kayak ngobrol sama si Hardi. Weh, itu tuh yang tadi kan. Yuk sapa yuk, kita tawarin. Stop. Terusnya Stupid, tiba-tiba Pak. pas Astagfirullahaladzim. mau disamperin, hilang. Bangke. Itu kan tolong. Iya hilang. Aduh, stupid. Terusnya mereka tuh kayak, Stupid. wah udah enggak, gue mau tidur. Ya kan? Jadi tuh nungguin yang lain. Sampai Udah- tidur. Enggak lah. Gitu kan. Pokoknya nungguin regu yang lain. Regu yang lain datang kayaknya sih ada acara-acara tapi gak dijelasin. Ada acara-acara terusnya mereka langsung tidur. Tapi kan si Budi itu yang paling banyak kejadiannya. Jadi si Budi disuruh tidur duluan lah. Si Hardinya yang ngejaga di depan tenda. Emang tandanya apa, peregu? Tapi maksudnya peregu tapi Ya cewek-cewek. peregu. Jadi cuma 2 orang. Gue takut banget sih kalau kayak gitu. Iya, terusnya si Budi tuh tidurnya lumayan lah, cenah. Tapi kata gue sih cukup, enggak cukup ya. Oh. Karena cuma 1 jam. Ya. Pengalaman kayak gitu cuma dapat tidur 1 jam. Terusnya dia tuh kebangun karena dia tuh ngedenger suara orang gandeng banget. Nah, pas dia tuh ngeliat keluar, Hadi tidur. si Hardi turu, lelap banget itu gila. Itu dibangunin aja mudah gak untuk bangun. diculik gitu. Iya, sumpah itu tuh beneran katanya dibangunin aja gak bisa. Tapi biasanya gitu nggak sih kalau misalnya lagi ada kejadian kayak gitu, yang orang-orang yang mau kita minta tolong itu mendadak nggak bisa. Mati Gak suri. bisa nolongin gitu. Iya. Ada aja halangannya teh. Ya, terusnya si Budi tuh keluar kayak kalau misalnya ini tendanya kayak ning di sini tuh kayak pusat suaranya. Jadi dia keluar, dia ngelihat orang lagi bikin kambing guling. Iya aneh. Oh, jadi kumpulan orang Iya gitu, jadi kumpulan ngumpul. orang banyak banget. Nah, kumpulan orang lagi bikin kambing guling. Awalnya si Budi tuh mau nyamperin tapi kagak jadi karena tak dipikirnya sirik. Oke. Gue gak ngerti. Lu habis digituin, kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Iya kan aneh. Terusnya teh ya udah balik lagi. Terusnya dia teh kayak bilang ke dia sendiri kayak amit-amit gue ngejaga gini mendingan gue tidur terusnya mati bersama temen gue. Jadi dua-duanya tidur. Si Budi kebangun. Tapi kali ini suaranya beda. Suaranya tuh kayak pasar. Tapi bukannya kayak jual belinya tuh pakai rupiah. Tapi tuh pakai sen kayak sen, opo sen, naon lah, apalah gue bukan orang Jawa. Terusnya teh dia teh ngelihat lah keliling-keliling kok nggak ada. Terusnya dia kan Gak ada ngeliat apa, gak ada orang. iya nggak ada orang. Terusnya dia ngeliat kayak pusat suaranya teh redup. Tapi tuh kedengeran. Jadi terusnya dia tuh ngeliat ke bawah si ladang. Ladang, tapi ladangnya tuh kosong. Tapi Gimana? Jadi dia ngeliat kemana terus ada ladang? ada ladang. Dia keluar tenda. Iya, dia keluar tenda. Terusnya dia tuh kayak klik. Lah kok nggak ada? Terusnya dia ngeliat ke bawah ada ladang. Ke bawah. Iya. Oh, jadi mereka tuh di atas bukit gitu? Iya. Oh, no. Tapi entah kenapa turunnya tuh kayak cepet banget kan pas itu tuh kayak ke pos 4-nya rada lama. Tapi ini tuh kayak cepet banget. Kayak lu bisa main crossotan aja gitu. Oke. Terusnya tuh pas ngeliat ke bawah tuh kayak lah kok nggak ada. Ya udah dia mau balik. Tiba-tiba ada angin kayak cepet banget gitu. Terusnya ya refleks ngeliat. Terusnya tiba-tiba pas dia ngeliat ke belakang tuh kayak Ada apa? lah kok ini penuh. Oh, banyak orang. Banyak kayak jualan kayak ada stand kayak Tapi gitu. ada orangnya. Ada orangnya tapi Emang jarak tenda mereka tuh jauh-jauh atau gimana? enggak kayak nih cuman jet kan ada 5. Jadi kayak jarak tenda normal gitu ya? Iya jarak tenda normal. Terus tenda-tenda itu pada kemana? Ketutupan gimana? Enggak ada tahu. Oh, di belakangnya lagi? Iya. Kayak agak jauhan dikit. Iya. Pokoknya standar lah. Terusnya dia ngeliat kayak lah kok banyak tapi orang-orang itu kayak pakai baju lusuh berdarah penuh dengan darah. Ya itu tuh yang gue bilang yang jadi gue tuh kepikir lah apa ini beneran bekas pertempuran. Oh, yang Iya, kata kan? gue tadi. Oh Iya iya. kan? Tiba-tiba gue aja baru nyadar sekarang. Emang tadi tuh yang ladang itu tuh emangnya sebelumnya nggak ada atau ada? Ada Ada. ladang yang itu. Ladang yang Sama. sama.
Tapi teh pas turun teh cepet banget. Oh jadi Kalau yang misalnya- awalnya lumayan jauh jadi Iya, lu denger gak sih yang tadi kata gue dari kayak pos 3 ke pos 4 itu rada lama, bisa sampai 30 menitan. Ini turunnya bisa cepet banget. jadi kayak kalau misalnya lu mau ke pos 3 ke pos 4 lu bisa naik gitu langsung nyampe gitu. Oh iya. Ya gila kan. Nah terusnya teh, tapi teh bukan bajunya aja yang lusuh, kepalanya teh kayak berapi-api, kayak Nyala. api menyala Menyala gitu. abangku. Iya. Tapi teh menyala, tapi teh gak kebakar gosong. Ya, cuman Kayak kayak ada api aja gitu. kayak itu nggak sih yang di apa sih Ghost namanya? Rider. Inside Out. Ranger, Inside Ranger. Tapi kan kepalanya satu kepala. Iya, iya. Anger juga Ya kayak pokoknya gitu. kayak gitu loh. Terusnya tiba-tiba semua orang itu pada natapin si Budi ini. Oh no, 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 Sumpah no, di no. matanya tuh kosong tau gak sih? Oh stop, gue masuk kayak gitu. Terusnya tuh kayak ditatapin aja kayak Apa sih? Apa ini? iya kayak Gua gitu. benci banget. Terusnya jadi si Budi itu kan panik, lari ke atas cepet juga. Hah, maksudnya? Berarti dari turun. tadi dia turun. Dari turun kan, nah dari tenda ke ladang kan turun. Iya. Nah tiba-tiba pas naik kan lumayan jauh, tapi kan gak sejauh kayak awal, cuman kayak bisa jer nyampe. Terusnya dia tuh jadinya ke warung beli teh, minum, terusnya kayak apa sih, tidur udah langsung. Gua aja heran kenapa dia bisa tidur loh. Iya loh, gue di situ nggak bakal bisa tidur. Ya gila, itu kejadian kayak itu di gunung, masalahnya tuh di gunung. Di gunung, gue di gunung normal aja gue udah takut banget, apalagi kalau kejadian kayak gini, nggak bakal ke gunung lagi gue. Terusnya apa sih namanya, pas besok paginya aman, sehat walafiat, bangun. Tapi pas udah kayak upacara pelantikan, foto-foto, selfie, yang lain bilangnya katanya ya udah kalian boleh turun, boleh turun, boleh paregu, boleh sendiri. Si Budi Sendiri. Apa sih si Budi so jago banget? Kenapa bisa? Kenapa sih lo? Si Budi tuh jalan sendiri aja. Tapi teh entah kenapa katanya ada anak kayak anak lewat. regu. Oh, Enggak, anak bocah lewat nying cepet terus Lari. nying aja. Tapi tuh kayak nggak langsung nying. Tapi Oh, ada jadi kayak banyak anak kecil tiba-tiba Iya, lewat. iya. turun nying. Nying. Ya pokoknya tuh kayak gak di setiap itu ada, tapi tuh kayak setiap pos mah ada lah satu katanya gitu. Oh jadi, tapi tiap pos jadi Iya. nggak begitu banyak gitu, nggak kayak frequently gitu. Ya enggak. Terus itu pas ditanya ke guru gue 4 sama guru gue 5 yang awalnya pas di atas teh kayaknya kayak gini. Kalian pas jalan cabang, kalian pilih yang mana? Kalian tersesat gak? Terusnya mereka tuh bingung. Lah, jalan cabang kagak ada. Jadi memang kayak Rugu itu aja yang dihantuinya. Jadi emang masalah itu tuh berturut-turut ke Regu itu doang. Nyebelin Oh my pisan. God. Nah, Berarti emang ada yang salah dengan regu Iya. itu. Gara-gara si Budi ini. Iya si Budi deh, bener-bener si Budi. pusat masalah. Terus itu pas turun ketemu si burung. Burung yang tadi. Tapi kalau kata gue sih ya burungnya tuh ngebantuin. Iya. Gue tuh mikirnya yang tadi cerita gue si Dika ini tuh sebenarnya si burung yang hormat tadi. Dika Iya. teh yang Dika yang Tadi tiba-tiba muncul. Iya, yang oh tiba-tiba makanya muncul. kenapa dia tuh bilangnya jangan ganggu orang yang lagi doa. Iya, jadi kayak gue tuh sih ngeliatnya tuh si burung ini tuh kayak pembantunya gitu loh. Kan di cerita lu juga si burungnya tuh ngasih tahu lewat sini ya. Jadi gue mikirnya si burung ini tuh kayak semacam penjaganya lah. Ya terusnya sih awalnya normal. Udah balik si Budi kagak pernah naik gunung lagi. Enggak, gue juga gitu sih. Gitu sih. Gak heran ya. Terusnya teh kan pas akhir-akhir ditanya nih kayak gini, apa sih kayak menurut lo kenapa lu kayak cuman regu lu doang yang diituin setan? Terusnya ditanya kata si Budi teh mungkin gara-gara itu shell ijo atau gak apa gitu ya, atau gak gara-gara singkong, tapi gue nggak tahu kenapa Kalau singkong kayaknya agak nggak masuk akal. Iya, Kayak emang. si Shell sih. Iya, tapi di antara kata gue ya paling meyakinkan itu di antara yang selendang ijo sama karena itu tuh malam satu suro. Itu kan paling masuk akal ya kalau bisa Iya masuk sih. logis. Yang malam satu suruhnya logis, tapi ya
Iya, Ada. yang selendangnya gue kan masih rada skeptikal. soalnya kayak masa cuman gara-gara selendang yang bahkan si Budi itu nggak pakai sampai perjalanannya cuma bener-bener pakai bentar dan then lepas langsung sampai diituin. Masa sih cuma regunya dia loh. Iya. Yang bikin gue tuh kayak kenapa cuma regunya dia? Wah, Beneran di ini. Ya udah sih, ya cuman itu aja sih cerita dari gue mah. Jadi lu mention warung ya. Iya. Dan di ini gue ada fakta tentang warung juga. Warung tertinggi di Indonesia. Gunung Lawu. serius. Itu adalah warung Boyen. Iya. Di puncak Gunung Itu. Lawu. Iya kan? Gue dari tadi mikir kalau misalnya ada warungnya warung bohongan sih. Iya kan? Gue takutnya itu. Gue tuh lupa ngasih tahu sesuatu pas di pos 4 itu teh ada warung. Awalnya tuh mau beli air ke warung itu, tapi pas dibilang lah 4. Katanya, tapi gue kurang tahu. Katanya. Ada warung. Si Budi itu bilang, itu kenapa kita gak beli air aja di sana? Terusnya yang lain tuh bingung kayak, lah warung apa? Gak ada. Terus memang gak ada. Kayaknya emang si Budi ini nih ada something deh. Iya, memang Soalnya katanya. kalau kata gue tuh yang mostly diganggu tuh si Budi ini. Memang dia tuh yang paling banyak kejadiannya. Iya kan? Karena katanya pas kecil dia juga pernah ituin pocong. Stop. Sumpah. Tapi mungkin biasanya kan suka ada tuh orang yang punya penjaganya. Jadi makanya nggak disukain sama kalau misalnya datang. Kayak lu pernah nonton itu nggak? Apa sih yang sempat viral dulu tuh? Desa Penari Katanya. Itu kan katanya alasan si cewek itu diganggu itu karena dia tuh punya penjaga, terus tuh orang ya makhluk-makhluk di tempat itu nggak suka sama penjaganya ini. Jadi ya nyoba berbagai cara buat ngeganggu si Iya. penjaganya, nah malah jadinya kena ke si ininya orang yang dijaganya. Ini Mbok Iem ya, pemilik warung. Katanya sih warga setempat. Katanya. Iya. Terus Siapa tahu makhluk yang berusaha menghasilkan cuan. nah yang gue tahu juga ya, gue kan pernah baca-baca nih. Dia tuh kalau misalkan ada beberapa orang yang ngalamin tuh kayak dengar suara kayak mau beli apa gitu, dengar bisikan. Itu lu udah harus kayak mengambil apapun yang ada di sekitar lu, entah itu daun, barang, batu atau apa. Terus lu harus melempar sesuatu yang bisa menurut mereka tuh kayak ditukar, di-trade gitu. Uang koin ya katanya mah yang paling normal. Ada beberapa yang bilang uang koin, Di gue atau juga itu. barang. Si Bayu tuh dikasih tahu sama bapaknya kalau misalnya ada yang nawarin jualan tapi nggak ada wujudnya tuh lempar uang. Iya, lempar uang ke asal tempatnya, terus lu ambil apa aja gitu. Harus ngambil sampingnya. Iya, harus ngambil samping. Terus lu mention juga malam Sabtu Suro. Itu kan katanya paling sakral tuh, paling kayak berhubungan lah sama si kejadian-kejadian yang tadi lu bilang kan. Nah, malam Sabtu Suro tadi gue udah nyari. Nah, katanya tuh malam pertama tahun baru di kalender Jawa. Dalam kalender Jawa ya, bukan umum. Yang jatuh pada malam setelah matahari terbenam. Bertepatan dengan tanggal 1 Muharram pada kalender Hijriah Islam. Jadi Berarti emang setelah Jawa. jam 6 gitu ya. Oh, pantesan. Ya pokoknya soalnya ini kan Jawa, perbatasan Jawa. Jawa. Jadi lebih sakral. Iya, Nah, iya. udah ini mah kalender Jawa. Jadi makin lagi sakralnya. Semakin. Yes, begitu. Oke, guys. Ya, jadi penutupnya membahas cerita mistis di Gunung Lawu pasti berhubungan dengan legendanya. Konon Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya. Di gunung ini pula, masyarakat setempat meyakini ada dua makhluk gaib. Dua makhluk yang dimaksud adalah manusia pada dulunya gitu, kayak manusia purba gitu. Ya gitulah, yang dianggap mengganggu. Oke? Jadi sekian dari kami, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya aja ya guys. Terima kasih, bye. Udah kan? Dah, ayo Kalau turun. gue tuh mau bilang sebelum itu kita kayak gini dulu. Udah, gue juga males nih, gue lupa. Napas gue udah habis. Intinya kita ngabisin 30 menit. Laptop gue udah habis baterai. 8%.
Guys, angkat gua jadi MC sekarang. Tapi saya bagus banget loh. Iya. Impresif pas bagian awalnya. Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low? I'd fully hit the floor and forget how to breathe again. Wes, kita nyalain lampu, gue beneran takut Iya kan. Gue tuh takut dikunci. Dikunci itu nggak bisa kunci. Itu kan siapa tahu. Itu nggak bisa dikunci. Tahu. Nggak bisa. Mau dikunci atau enggak juga nggak bisa. Udah pokoknya gue takut tuh di atas sini. Apa sih lampunya aja kayak gitu, gue itu lampunya kenapa? Pas tadi kan gelap banget gitu kan, cuma ada satu lampu, itu vibes-nya itu gak mau takut. Sumpah gue takut.